Recording is on. Apa ini nama ini? Jitsi. Ya, langsung eksekusi deh. Ini aja langsung. Oh. Ini lah. Cara medium, not too fast, not too slow. Oke, tak mulai ya. Siap. Langsung ngobrol sendiri aja ya. Saya nggak ada interupsi. Oke. Halo, teman-teman debug. Oke, kita ulangi demo yang kemarin ya, yang iWatch buat teman-teman pelajarin di rumah. Jadi seperti yang udah dijelasin kemarin, langkah pertamanya sebentar kita siapin dulu filenya, file yang mau kita edit biar lebih mempercepat. Nah, jadi saran saya teman-teman satuin semua file yang kebutuhan yang akan dibawa ke poster dalam satu folder, termasuk wording atau kata-katanya. Jadi kita buka, biar nanti tinggal langsung tarik-tarik aja ke Photoshopnya. Nah, jadi kemarin kan aset yang kita perlu ini ada 3 gambar, 1 Word. Ini akan dipakai kita dalam poster. Nah, kalau udah kebuka, kita masuk ke Photoshop. Photoshop langkah pertamanya itu create new document atau buat dokumen baru. Teman-teman di sini bisa langsung di rename, kasih demo debug 01. Terus dokumen type-nya ini menentukan ukuran, jadi kita pakai preset yang udah ada. Preset tuh default ukuran yang disediakan oleh Photoshop. Jadi teman-teman klik di sini tanda panah ke bawah drop down-nya. Nanti muncul opsi, kalau teman-teman pilih international paper. Oke, international paper, ukurannya teman-teman gak usah rubah, width sama height-nya. Resolusinya jangan dirubah juga, 300. Oke, kalau kita diklik OK. Sebentar. Mas Rohim, di mute dulu deh kali. Siap. Oke. Lancar. Ya, lanjut aja. Ini ya. Siap. Ada suara nangis tadi. Suaranya ramai juga. Oke. Jadi kalau udah create dokumen, defaultnya dia ukurannya modelnya portrait, jadi memanjang ke bawah. Teman-teman kita butuhnya kan yang ukuran landscape. Caranya kita rubah itu, masuk ke menu image di Photoshop teman-teman, klik, kemudian cari image rotation. Nah, nanti keluar opsinya ada 180 derajat, 90 clockwise. Nah, 90 derajat clockwise ini dia mengikuti arah jam berputar. Kalau counter clockwise dia kebalikannya. Jadi teman-teman kalau mau nanti ke depan ada kasus mau merubah dokumen, jadi perhatikan ini arah putarannya kemana. Kalau 90% yang clockwise itu dia berputar sesuai arah jarum jam. Kalau yang counter clockwise itu yang kebalikannya. Jadi kalau selama dokumen masih kosong, ini terserah mau clockwise atau counter clockwise adanya. Jadi kita klik, dia akan berubah. Oke. Terus yang pertama kita butuh panduan warna. Jadi di sini saya mau buat 3 kotak. Caranya teman-teman pilih rectangle tool, atau shortcutnya teman-teman bisa langsung
tekan U di keyboard, dia langsung terpilih rectangle tool di sini. Kalau teman-teman nggak ngeliat kotak di situ, teman-teman klik terus tahan lama, dia akan keluar opsi di dalamnya. Ada rounded, ada ellipse, ada polygon, ada line, ada custom shape tool. Ya, teman-teman di sini klik yang rectangle tool, rectangle kotak. Oke, kalau udah diklik, terus teman-teman di sini buat ukurannya bebas, yang penting bisa dilihat 175. Oke. Nah, kita butuh 3 warna di sini. Jadi kita butuhnya 3 kotak. Nah, kita akan duplicate si kotak ini. Caranya macam-macam duplicate. Cara yang pertama itu teman-teman ke layer panel yang ada di sini. Panel layer, yang ada di sebelah kanan. Terus teman-teman bisa klik kanan di layernya. Di situ pilih duplicate layer. Oke. Terus teman-teman tarik ke samping layernya. Oh ya, jangan lupa auto select-nya dicentang biar teman-teman ketika ngeklik objek yang ada di dalam area kerja ini langsung terseleksi yang area layernya. Terus auto select, jangan lupa pilih layer juga di sini. Nah, itu yang pertama. Cara yang kedua, itu teman-teman bisa langsung dari area kerja ini. Caranya, teman-teman pilih objeknya, klik, terus teman-teman tekan Alt di keyboard sampai berubah gambar pointernya. Coba bandingin, ini ketika saya tekan Alt. Nah, kalau saya lepas Alt-nya, pointernya masih pointer biasa, tapi kalau ditekan Alt-nya dia akan berubah jadi dua segitiga. Nah, kalau udah berubah, tekan teman-teman tahan Alt-nya, terus kemudian tarik ke samping. Nah, itu cara yang kedua. Tekan Alt, terus tarik ke samping, pilih objek, tekan Alt sambil tarik ke samping, tahan Alt-nya, ALT-nya. Oke, ada lagi cara yang ketiga. Caranya, teman-teman klik objeknya yang mana, yang ini misalnya, terus teman-teman tekan Ctrl J untuk menduplikat. Jadi dia akan terduplikasi si layernya. Kalau udah tinggal geser. Nah, jadi cara duplicate objek ada 3. Yang pertama lewat layer panel di sini, klik kanan di atas objeknya, kemudian pilih duplicate layer. Terus yang kedua itu bisa pakai ALT, tahan ALT terus geser ke kiri, kanan, samping, atas, bawah. Atau yang terakhir pilih objek di sini terus tekan Ctrl J untuk menduplikasi. Oke, jadi balik lagi ke area kerja, karena kita cuma perlu 3 kotak, yang ini saya hapus. Hapus tinggal tekan delete aja di keyboard ya teman-teman. Pilih objeknya terus tekan delete. Oke, saya coba pindahin 3-3-nya, seleksi, kemudian pindahin biar nggak terlalu menghalangin. Terus kemudian untuk ngambil warnanya, saya perlu objek yang akan diambil warnanya. Nah, kemarin saya udah jelasin objek yang akan kita ambil warnanya itu objek yang gambar jantung kemarin. Jadi teman-teman siap yang tadi file explorer yang terbuka, ada gambar jantungnya, teman-teman buka. Nah, kemudian dari sini teman-teman masukin ke Photoshop gambarnya. Caranya tinggal tarik aja karyanya ke dalam Photoshop. Nah, di sini udah masuk. Geser, tekan enter. Nah, jadi ini objek yang akan kita ambil warnanya. Nah, caranya kita pakai eyedropper tool. Nah, kalau di Photoshop teman-teman bisa lihat di sini itu ikonnya kayak pipet yang buat ngambil cairan di botol. Sama prinsipnya, karena dia ngambil warna dari objek,
dia objeknya mirip pipet yang ada di botol-botol liquid apa gitu. Nah, kita klik di sini, atau teman-teman kalau yang praktisnya bisa tekan shortcut I untuk masuk ke eyedropper tool. Nah, cara kerjanya eyedropper tool ini kita ambil bagian mana yang mau kita ambil warnanya. Misal saya ambil warna bagian ini. Nah, warna yang kita klik tadi akan masuk ke warna depan atau foreground di sini. Ya. Oke. Terus berikutnya kayak gitu. Nah, biar teman-teman lebih praktis cara kita ngambil warnanya, kan sebenarnya tujuannya kita mau ambil warna ini terus kita masukin ke masing-masing kotak ini. Nah, caranya gini aja biar lebih cepat. Kita klik objeknya, objek kotak salah satunya, terus kita klik 2 kali di area kotak atau area samping teks di layarnya. Dia akan keluar color picker dari panel tersebut. Nah, ini kita bisa geser biar nggak halangin. Nah, teman-teman bisa pilih dari sini warnanya. Kalau case-nya yang biasa cuma kita kan mau ambil warna dari sini. Jadi untuk Photoshop versi terbaru, ketika pointer kita arahin keluar color picker, dia otomatis akan berubah jadi eyedropper juga. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pakai Photoshop versi di bawah, kalau misalnya teman-teman kasih keluar pointer terus tidak berubah jadi eyedropper, coba teman-teman perhatikan di area bagian bawah sini ada icon eyedropper, itu klik, dia akan ngambil warna dari luar. Nah, oke. Sekarang kita ambil warna bagian untuk kotak yang pertama dari sini. Nah, teman-teman lihat kotaknya langsung berubah sesuai warna yang kita tunjuk. Bisa kita ambil warna yang ini, terus klik OK. Nah, kita ulangi step yang kayak tadi ke masing-masing kotak. Ke rectangle 2, kita klik 2 kali, kemudian kita pilih warnanya. Kita ambil yang agak soft. Nah, di sini 1, OK. Kemudian kita perlu warna merah yang agak gelap, yang terakhir. Kita klik kotak yang terakhir, kemudian kita klik 2 kali, sama caranya kayak tadi. Kita ambil warna yang bagian paling gelap, warna merah yang gelap. Oke. Klik OK. Nah, sekarang kita udah ada nih warna-warna yang kita butuhin. Nah, teman-teman bisa hapus si gambar jantungnya, karena itu udah nggak butuhin lagi sebenarnya. Hapus aja, dipilih dari sini bisa, atau dari layarnya langsung juga bisa dipilih, kemudian tekan delete di keyboardnya masing-masing, dia akan hilang. Oke, nah dari 3 warna ini kita mau bikin background sekarang, background latar belakangnya, layar belakang. Caranya teman-teman tambah layer di area sini, terus cari di bagian bawah ada icon tambah atau plus di sini, create new layer. Oke, klik. Klik. Terus teman-teman pilih dari 3 warna ini mana yang mau dipakai untuk background. Contohnya saya mau pakai warna yang tengah, jadi teman-teman set dulu foregroundnya, set foreground colornya, klik 2 kali atau sekali juga bisa. Terus teman-teman ambil warnanya dari tengah ini, kemudian klik OK. Nah, teman-teman di sini layer 1 kita rename biar nggak bingung. Caranya di rename atau diubah namanya itu dengan klik 2 kali di area teksnya, jadi background. Oke. Nah, sekarang backgroundnya udah dipilih, terus warnanya udah kita ambil. Caranya untuk mewarnai background ini pakai Paint Bucket Tool. Ada beberapa cara Paint Bucket Tool. Nah, gambarnya kayak ember, terus ada cairan di sebelahnya.
Nah, terus kalau teman-teman nggak lihat ada icon ember di situ, biasanya yang muncul pertama itu yang gradient tool. Jadi teman-teman tinggal klik aja di situ, tahan, kemudian muncul ada pen bucket tool. Kalian teman-teman pilih, terus arahin ke tengah, terus kita klik. Nah, dia akan merah. Oke, ini udah terwarna, maksudnya udah ada warnanya. Terus kemudian kemarin masih ingat ya prinsip layar ya. Prinsip layar itu seperti tumpukan kertas, jadi semakin atas posisi layar di sini dia akan muncul paling depan di area kerjanya di sini. Jadi kenapa tadi kotak 3 hilang? Karena posisi background itu ada di paling atas. Nah, biar tadi kotak 3 tadi nggak hilang, kita turunin posisi background ke paling bawah. Nah, di sini muncul. Kok masih hilang? Karena warna yang kita ambil tipis. Jadi teman-teman masih bisa lihat di sini ada kotak 1, 2, karena warnanya sama jadi nggak kelihatan. Terus kotak yang ketiga ini. Oke. Sekarang balik lagi ke move tool. Ya kan, ke move tool. Nah, teman-teman untuk pindah gampang ke move tool, misalnya tadi terakhir posisinya ada di pen bucket tool, teman-teman bisa langsung klik atau tekan V di keyboard, dia akan langsung balik ke move tool. Jadi itu cara cepat untuk balik lagi ke move tool. Sekarang kita butuh gambar iWatch-nya masuk ke dalam ini. Balik lagi ke folder tadi yang dibuka, terus kita tarik gambar iWatch ke dalam dokumennya. Caranya kayak tadi, sama kayak kita pas masukin jantung ke dalam dokumen. Oke, kita geser. Kalau udah tekan enter. Oke, tekan enter. Tenang teman-teman, nggak usah khawatir gambar yang saya kasih high res sama PNG, jadi teman-teman nggak usah lagi repot-repot untuk ngilangin backgroundnya. Jadi kemarin saya jelasin, masih ingat kan bedanya PNG sama JPEG? Kalau PNG itu format yang memungkinkan gambar tanpa ada background. Kalau yang JPEG dia pasti ada backgroundnya. Jadi itu bedanya. Oke, gambar udah masuk, kemudian kita masukin teks. Coba kita balik lagi ke folder dan dokumen tadi, si Word-nya. Nah, di sini akan ada 3 teks sama available. Available kemarin saya ganti warna, jadi saya bagi 3 bagian. Nah, caranya kita akan buat 3 teks di Photoshop. Yang pertama kita select dulu ininya, seleksi, kemudian klik kanan, terus copy, atau teman-teman bisa pakai Ctrl C di situ. Kemudian balik lagi ke Photoshop. Nah, teman-teman di sini tekan type tool namanya, atau teman-teman bisa langsung tekan T di keyboardnya untuk memunculkan type tool. Nah, di sini teman-teman bikin frame untuk teks yang pertama tadi. Nah, caranya teman-teman klik, terus tahan, tarik ke bawah, samping. Nah, dari sini, kalau teman-teman nggak ada tampilan teks, jangan bingung. Biasanya Photoshop yang versi lama itu dia nggak akan ada tampilan lorem ipsum. Lorem ipsum ini adalah dummy text yang disediakan oleh Photoshop di versi terbaru. Nah, jadi ini posisinya sudah terseleksi semua. Teman-teman tinggal Ctrl V untuk paste tadi. Oke, udah masuk teks pertama. Sekarang tekan terus untuk tadi untuk oke. Di langkah ini teman-teman cari di atas ada icon centang di sini. Ini untuk menyelesaikan tugas untuk input teks di centang 1. Nah, kemudian kita balik lagi ke Word untuk copy tulisan yang kedua. Balik lagi ke Microsoft Word, kemudian seleksi bagian teks yang kedua ini, Ctrl C, terus balik lagi kita bikin lagi frame untuk tulisan yang kedua. Nah, terus Ctrl V di sini, kemudian tekan centang di sini. Oke.
Nah, ini posisi teman-teman pointernya masih ada di text tool. Jadi kalau teman-teman klik di sini, dia akan muncul teks. Untuk cancel, teman-teman cari icon dilarang atau icon block di sini, terus klik, dia akan hilang sendiri. Jadi dia menganulir langkah paling belakang. Oke, teman-teman, sekarang udah ada nih teks, gambar, sama backgroundnya. Nah, sekarang balikin lagi ke move tool. Caranya klik move tool di toolbar atau kita tekan V di keyboard. Nah, sekarang saya mau ngasih sedikit sentuhan di bagian jam biar kelihatannya itu jam tangannya nggak ngambang. Kita kasih bayangan di bawah. Caranya, teman-teman balik ke layer panel, terus teman-teman klik create new layer lagi, icon tambah atau plus di bawah untuk nama layer baru. Kemudian teman-teman ubah namanya dari layer 1, klik 2 kali ke nama shadow, atau teman-teman bisa kasih nama bayangan juga. Shadow, udah, klik di mana aja, kemudian tarik di bawah iWatch posisinya layarnya. Oke, kalau udah, teman-teman ubah warna foregroundnya, klik 1 kali di kotak yang ini, set foreground color, ke warna hitam. Jadi dari warna merah kita tarik ke warna hitam atau langsung diklik di area situ. Kemudian kita klik OK, warna sudah hitam, terus posisi layarnya udah di shadow. Sekarang kita pakai namanya brush tool. Nah, brush itu kalau di Photoshop dia ikonnya kayak kuas. Kita klik, atau teman-teman kalau nggak nemu gambar kuas, klik aja atau tekan ke B di keyboard. Nah, oke. Kalau udah, teman-teman ganti properti brushnya. Kalau di versi terbaru ada, ketika diklik brush di sini muncul properti brushnya. Jadi di sini ada icon segitiga, teman-teman klik ke bawah. Terus di sini ada size, ada hardness. Nah, hardness ini itu menentukan seberapa tajam si pinggiran brushnya. Kalau semakin besar, dia akan semakin tajam. Tapi kalau hardness-nya kita kurangin sampai 0, dia akan semakin ngeblur. Nah, sekarang kita tentuin size-nya. Jadi size-nya di sini kita pakai yang 400, kemudian hardness-nya kita set 0%. Oke, kalau udah ditutup lagi. Atau teman-teman yang nggak nemu panel ini, teman-teman ketika klik brush bisa juga di sini terus klik kanan. Nah, dia akan muncul tadi opsinya di tengah-tengah. Teman-teman ubah jadi 400 atau hardness-nya nanti dirubah ke 0%. Oke, kalau udah tutup, teman-teman klik di mana aja, di bagian mana aja. Yang penting posisinya di layer shadow. Klik di mana aja. Saya klik 1 kali. Nah, dia akan muncul kayak gini. Nah, kemudian teman-teman pindah lagi pointernya ke move tool, tekan V. Nah, teman-teman bisa geser-geser si shadow-nya. Terus kita mau rubah ukuran shadow-nya. Caranya merubah ukuran, kita udah pilih nih layar shadow nih. Teman-teman tinggal tekan Ctrl plus T di keyboardnya. Nah, ini sudah muncul nih keterangan untuk objek yang dirubah ukurannya. Cara merubahnya, teman-teman bisa tarik kiri kanan atas bawah. Jadi ini untuk mengecilkan dan membesarkan. Ya kan? Tadi ukurannya segini, kita mau taruh di bawah. Nah, untuk teman-teman yang Photoshopnya versi 2019-2020 terus ke atas, teman-teman tekan Shift, terus ambil titik atas paling tengah, terus geser ke bawah. Nah, untuk teman-teman yang di bawah versi 2019, teman-teman tidak usah pakai Shift untuk mengecilkan si brush ini atau si shadow ini. Nah, kalau udah sampai kayak gini,
Teman-teman pindahin di paling bawah sini. Oke, kalau udah kita mau bikin biar kelihatan lebih nyata gitu. Jadi posisinya masih di Ctrl T tadi. Nah, teman-teman di situ klik kanan. Terus klik kanan, pilih scale. Oke. Terus teman-teman tarik ujung ke kanan paling atas untuk biar lebih kelihatan realistis si bayangannya. Nah, cara kerja scale sebenarnya dia bikin gambar bisa ditarik kayak jajar genjang. Jadi teman-teman bisa tarik sampai dia kelihatan menurut teman-teman realistis itu, karena gambar bayangan kan biasanya kan tajam di bawah terus kemudian dia perlahan menghilang. Oke, kalau udah tekan enter. Terus teman-teman bisa lihat posisinya kalau belum pas kita coba pindah-pindahin kiri kanan. Oke, kayaknya sekarang udah pas. Nah, sekarang karena ini terlalu tajam, saya kurangin opacity-nya. Opacity itu untuk mengurangi ketajaman gambar atau keterlihatan gambar. Caranya klik layer shadow-nya, kemudian di sini ada opacity, kita kurangin jadi 75% biar nggak terlalu. Oke, sekarang teman-teman udah ada gambar iWatch yang sudah dikasih sentuhan biar kelihatannya tuh dia ada di atas objek lain gitu, bukan mengambang. Nah, terus kita sekarang mau edit bagian teks. Kemarin pakai prinsip hierarki ukuran biar keterbacaan pembaca tuh ada fokusnya gitu. Jadi sekarang bagian teks yang atas ini, the future of health ini kita besarin. Caranya teman-teman klik 2 kali di layarnya, dia akan terseleksi begini. Terus kita ubah ukurannya jadi 35. Sini. Nah, ini kan kalau dilihat mepet banget. Nah, untuk mengubah jarak antar kalimat atau jarak antar garis, itu teman-teman di samping gambar blok ini ada gambar kayak teks ini. Kita klik ini untuk memunculkan semua elemen yang ada di teks. Nah, dia akan muncul settingannya kayak gini. Sekarang fontnya kita pilih Arial biar teman-teman semua punya. Kemudian di sini kita pilih yang bold. Terus leadingnya atau jarak antar garis itu kita set jadi 45. Kalau ketinggian kita kurangin, kita bikin jadi 35 aja. Jadi kurang 35, leadingnya 45. Oke, kalau udah kita rubah warnanya jadi warna putih karena warna hitam nggak terlalu kelihatan. Nah, di sini ada di bawah scale huruf ini ada warna hitam, kotak hitam. Teman-teman klik itu untuk rubah warna. Jadi pilih warna putih, caranya geser aja, terus klik OK. Terus kita tutup, kita OK di sini. Nah, sekarang kita udah jadi nih si headline-nya. Terus kita pindahin teks berikutnya ke ke bawah, agak ke bawah. Nah, kira-kira segini. Nah, teman-teman kalau mau ngelurusin tepi teks itu klik objeknya dua-duanya. Misalnya saya mau ngelurusin si headline biar lurus pinggirnya sama si teks bawahnya. Klik dua-duanya, tekan command, tekan control. Kalau di Mac pakainya command. Nah, terus kemudian di atas ini muncul ada gambar alignment sebenarnya. Nah, untuk membuat rata kiri itu teman-teman klik yang paling kiri di sini. Nah, berarti kalau nggak ada pergerakan dia sudah sejajar. Oke, nanti teman-teman bisa pakai itu untuk membuat objeknya sejajar. Oke, kalau udah, sekarang kita masuk edit ke teks yang bagian bawahnya.
Nah, caranya kayak tadi, kita klik 2 kali di layer teksnya, kemudian kita buka propertinya. Nah, ukurannya udah, menurut saya udah pas, tapi kayaknya terlalu besar, jadi kita coba kurangin dikit lagi biar nanti fokusnya lebih ke headline dulu baru baca isinya. Kita rubah jadi 16. Oke, 16, terus di sininya kita rubah jadi 22 biar lebih tinggi. Nah, oke. Kita tutup, kemudian teman-teman bisa rapihin keterbacaan sebenarnya. Misal kalau ada kata-kata yang nanggung banget, teman-teman bisa tarik ujungnya biar untuk ngerapihin teksnya. Oke. Nah, kayaknya ini udah oke deh, keep an eye on your heart. Nah, dari sini teman-teman klik di luar area teksnya, ya kan? Kemudian saya mau highlight kata-kata always on retina display. Saya seleksi, teman-teman klik dari awal kata always, tarik ke bawah ke sampai retina display. Kalau udah di atas ini, teman-teman lihat di sini nama font, di sini jenis fontnya. Nah, jenis fontnya kita klik icon segitiga ke bawah, terus kita klik yang bold untuk ngasih penekanan informasi di situ. Oke, kalau udah, teman-teman lihat di sini ada beda kata zaman karena kita kasih bold yang kata-kata always on retina display. Sekarang kita rubah warnanya ke putih semua. Caranya teman-teman blok teksnya. Caranya tadi klik terus dari bawah ke atas atau ke atas ke bawah sampai ke blok semua teks, kemudian kita rubah warnanya. Di atas ada gambar kotak di sini, teman-teman klik untuk warnanya, ganti ke warna putih. Klik OK. Nah, teman-teman kalau misalnya ngerasa ini kelebihan, tinggal dinaikin ke atas, tarik ke atas, kemudian. Nah, sekarang udah hampir jadi posternya. Kita coba perbaiki dulu posisinya. Teman-teman agak kurang enak, misalnya terlalu ke atas bagiannya. Nah, sekarang kita rapihin the future of health ini. Udah enak dibaca atau belum? Kalau udah, biarin aja, tinggalin. Kita fokus ke yang lain lagi. Oke. Sekarang ini udah hampir jadi, teman-teman. Terus kita sekarang perlu logo AI Watch masuk ke dalam poster ini. Caranya kayak tadi, balik lagi ke file explorer-nya, kemudian tarik gambar iWatch ke dalam dokumen. Terus kita pindahin ke atas tagline. Nah, sekarang hampir jadi lagi, udah semua elemen sudah lengkap, tinggal finishing. Nah, ini posisinya kayaknya terlalu ke atas, jadi biar seimbang sama teksnya kan. Ini kan sebenarnya prinsipnya keseimbangan kita pakai. Jadi objeknya ada di tengah-tengah, biar lebih enak dilihat lagi, kita bikin si teksnya itu ada di tengah-tengah si iWatch-nya. Jadi caranya kita seleksi atau kita pilih objek iWatch terus teksnya dua-duanya, kemudian kita tarik ke bawah, kita geser. Nah, kurang lebih di sini. Atau teman-teman barangkali masuk kurang ke bawah, bisa lebih ke bawah lagi. Oke, ini udah jadi. Terus kita mau tinggal finishing doang. Finishingnya itu kita kasih aksen elemen visual yang menyerupai jantung-jantungan. Kita ngambil warnanya jangan berupa jantung, tapi warnanya seperti jantung. Untuk menerapkan warna yang dua ini yang belum kita pakai. Nah, kita perlu ada objek lingkaran. Teman-teman balik lagi ke rectangle tool atau tekan U di keyboard, terus klik tahan, terus pilih yang ellipse tool. Oke, klik. Kemudian di tengah di sini kita buat tarik, tekan shift biar bentuknya bulat bukan gepeng. Kalau teman-teman tidak tekan shift sambil tarik, itu nanti bentuknya gepeng kayak gini deh. Nah, kalau mau bikin
lingkaran yang presisi, kita tekan shift di situ biar lingkarannya terpresisi. Kayak gini. Oke, kurang lebih sebesar ini. Kenapa warnanya hitam? Karena posisi foreground-nya hitam. Nanti kita bisa rubah warnanya. Sekarang balik lagi ke move tool, kita pindahin si lingkarannya kurang lebih ada di sini. Terus ellipse satunya kita pindahin di bawah iWatch. Oke. Nah, sekarang kita mau rubah warna merahnya jadi merah yang tadi kita ambil warnanya. Caranya klik 2 kali di layer si lingkarannya, terus kita eyedropnya ke warna kotak yang tadi. Nah, ini udah berubah, memang nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau teman-teman mau kelihatan, tinggal geser sedikit biar agak kelihatan. Terus teman-teman tekan OK. Oke, terus saya mau duplicate si lingkarannya biar ada 2. Duplicate. Teman-teman pakai cara yang pakai ALT masih kata dia biar lebih cepat. Teman-teman di sini pilih objek ellipse-nya, kemudian tekan ALT sampai berubah pointernya jadi segitiga 2, tarik ke bawah. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian saya mau ubah ukuran lingkarannya biar nggak sama. Tetap posisi layarnya masih di ellipse 1 copy di sini. Kemudian teman-teman tekan Ctrl T. Nah, kita rubah ukurannya biar lebih kecil. Nah, teman-teman yang pakai Photoshop versi CC 2019-2020 itu tinggal tarik bagian ujung atasnya, kiri kanan bawah, biar mengecilkan ukurannya. Nah, kalau teman-teman yang di bawah CC 2019, saya saranin sambil tekan shift untuk menjaga lingkarannya tetap presisi. Oke. Nah, oke, saya kecilin kira-kira segini, saya taruh di sini. Oke. Nah, saya rubah warnanya jadi tadi warna terakhir yang kita ambil dari gambar jantung. Klik 2 kali, terus arahin point dropnya ke sini. Klik OK. Nah, oke. Sebenarnya posternya udah 95% jadi. Sisa finishing. Nah, teman-teman, saya mau bikin lingkarannya ini lebih halus. Jadi warnanya bukan satu warna, kita pakai gradasi warna. Gradasi warna itu biasanya gabungan dari 2 warna yang dikombin dalam satu objek. Caranya, teman-teman ke layer objeknya, kemudian klik kanan di atasnya, klik di situ ada blending option. Klik. Nah, dia muncul banyak opsi di sini. Nah, saya mau warnain jadi warna gradasi. Di sini ada, teman-teman cari gradient overlay. Klik di sini. Nah, kira-kira kurang lebih gambaran gradasi itu kayak gini, teman-teman. Ini gabungan dari warna merah ke warna merah muda. Nah, kita rubah settingan warnanya. Kita tarik ke bawah biar semuanya kelihatan. Kita klik bagian gradient overlay-nya. Terus muncul di sini ada settingan gradasinya. Saya pakainya style linear, bukan yang radial. Kalau linear itu dia lurus ke bawah ataupun ke samping. Nah, ini warna yang ada di dalamnya. Coba kita mau rubah warnanya biar lebih soft. Caranya kita klik 2 kali, muncul di sini gradient editornya. Nah, teman-teman, itu fokus ke area 2 ini. Cara merubah warnanya, kita klik color stopnya atau kotaknya di sini. Kemudian muncul dia warna yang ada di dalamnya, kemudian kita klik. Nah, karena saya pengen kesan halus di sini, saya pilih warna yang ada di background. Kalau udah oke, kita klik OK. Kemudian warna atasnya, bagian sininya, saya mau rubah jadi warna ini. Klik lagi di sini, kemudian klik di sininya, di bagian color stop, kemudian kita
pilih warna yang oke, klik OK. Klik OK, kemudian klik OK. Nah, udah jadi nih bagian yang lumayan soft. Jadi nggak terlalu warnanya nggak terlalu kasar kayak tadi. Jadi ada kesan di sini warna yang mengambang. Oke, terus terakhir kita rubah warna yang ini lebih soft lagi. Caranya kayak tadi. Pilih objeknya, kemudian klik kanan di atas objeknya, pilih blending option, kemudian balik lagi ke settingan gradient overlay, kita klik. Nah, di sini sudah langsung berubah. Nah, saya mau rubah warnanya jadi yang gelap ada di bawah. Nah, di sini teman-teman, di sini ada angle untuk merubah arah warna. Karena tadi yang kita pakai 90%, sekarang saya mau pakai kebalikannya. Teman-teman bisa langsung ketik di sini 180, atau teman-teman bisa putar sendiri dengan mouse-nya. Saya mau pakai min 90 di sini biar berlawanan arahnya. Nah, jadi bedanya sama yang tadi itu 90 derajat, warna gelap di atas, warna terang di bawah. Nah, sekarang kita balik, warna gelapnya di bawah, terangnya di atas. Kalau udah, klik OK. Nah, terus saya mau kurangin, karena warnanya terlalu tajam, saya mau kurangin opacity-nya. Yang ini saya kurangin jadi 35. Caranya bisa langsung geser si slidernya, atau teman-teman bisa langsung ketik di sini jadi 35. Oke. Sekarang kita udah 99% beres. Nah, yang terakhir saya karena udah nggak perlu lagi si panduan warnanya, kita akan hapus. Kita klik di sini, terus klik yang satunya lagi dengan cara tekan shift, satunya lagi tekan. Nah, di sini udah terseleksi 3 layer yang tadi. Terus kita tekan delete. Oke. Nah, ini sudah jadi posternya untuk demo yang pertama. Jadi teman-teman, kalau saya kecepatan, teman-teman bisa pause videonya, bisa ulang segala macam. Jadi tolong perhatikan baik-baik yang tadi, karena sebenarnya ini simple banget. Teman-teman ketika udah paham ini, kita bisa belajar ke tools yang lain. Nah, oke, langkah terakhir kita save dokumennya di file, kemudian di situ tekan save. Nah, di sini teman-teman bisa rubah warnanya, demo debug. Nah, jadi file default dari Photoshop itu PSD. Nah, PSD ini file master dari Photoshop. Jadi teman-teman kalau mau ngedit gambar lagi, itu tinggal buka file PSD-nya di Photoshop. Jadi file PSD itu nanti ya isinya ada beberapa layer yang ada di dalamnya. Nah, terus selain PSD, teman-teman kalau mau gambarnya bisa dilihat di HP, di HP atau di TV, di segala macam, teman-teman rubah format si gambarnya. Dari PSD di sini teman-teman bisa pilih JPEG, bukan JPEG yang 2000, tapi yang JPEG, atau PNG di sini. Teman-teman nggak usah perhatiin dulu format yang lain, karena itu formatnya masing-masing punya peruntukan masing-masing. Tapi kalau untuk layanan digital kayak post di Instagram, terus bisa disimpan di galeri telepon, itu kedua format ini yang bisa dibaca oleh telepon dan di format digital, JPEG atau PNG. Nah, kita akan save keduanya. Yang pertama kita save di file demo debug 01 itu di desktop, bisa saya save. Nah, ini sudah tersave posisinya. Kemudian saya mau save lagi file poster ini sebagai file JPEG atau JPG. Caranya teman-teman ke file, terus klik save as. Oke, save as. Terus di sini saya rubah formatnya jadi JPG.
Oke, kalau udah kita klik save, akan muncul Windows JPEG option. Nah, teman-teman pilih kalau untuk keperluan digital atau cetak, pilih yang paling maksimum large file slider. Jadi teman-teman, ini ngaruh ke ukuran gambar yang teman-teman simpan. Semakin teman-teman geser ke small file, dia akan menghasilkan ukuran yang sangat kecil, bisa aja sampai 50 KB. Tapi kalau ke large file dia bisa sampai ukurannya sampai mega, bisa 2 mega, 3 mega. Tapi gambarnya akan utuh. Kalau teman-teman kurangi jadi small, dia gambarnya akan pecah. Jadi saya saranin pilih yang large file atau maksimum settingnya. Kalau udah klik OK. Oke. Sekian untuk demo hari ini. Ya, lumayan lama juga ya. Tadi putus-putus enggak kan? Enggak, lancar kok. Di stop dulu ya.